Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas bagaimana sejarah bank dan jenis-jenis bank, kita harus mengetahui pengertian dari bank itu sendiri. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir ini. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa pada bank lainnya. Sekarang kita beralih ke sejarah bank. Perbankan dimulai dari zaman Babilonia, kemudian ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Namun, pada saat itu, tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar-menukar uang. Tetapi, seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat, karena perkembangan dunia perbankan tidak lepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daratan Eropa, akhirnya menyebar ke Asia Barat. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia 1171. Kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. Sebaliknya, perkembangan perbankan di daratan Inggris baru mulai pada abad ke-16. Namun, karena Inggris begitu aktif mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahannya. Kemudian, sejarah perbankan di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, terdapat beberapa bank yang memegang peran penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada di antara itu antara lain The Javasche N.V., The Post for Bank, Halp and Spar Bank, The Algemene Volksbank, Nederland Handelsmaatschappij Bank, Nationale Handelsbank, The Eskomto Bank N.V. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Adapun bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain Bank Negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI 46. Yang kedua,
Bank Rakyat Indonesia yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari The Allgemeine Volks-Kreditbank atau Siomin Ginko. Yang ketiga, Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur atau MAI tahun 1945 di Solo. Yang keempat, Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. Yang kelima, Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. Yang keenam, Indonesia Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta. Yang ketujuh, NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. Yang kedelapan, Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950, kemudian merger dengan Bank Pasifik. Dan yang terakhir adalah Bank Timur NV di Semarang yang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Sentral Asia tahun 1949. Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa bank umum, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, Bank Umum Syariah, dan juga BPR Syariah atau BPRS. Masing-masing bentuk lembaga bank tersebut berbeda karakteristik dan fungsinya. Sekarang kita beralih ke sejarah bank pemerintah. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahannya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan pun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya, baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu yang pertama, Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari The Javaasche Bank yang dinasionalkan tahun 1951. Yang kedua, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor. Bank ini berasal dari The Allgemeine Volkskreditbank, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia Unit 2 yang bergerak di bidang rural dan ekspor impor Eksim. Yang ketiga, Bank Negara Indonesia atau BNI 46. Bank ini menjalani BNI Unit 3 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia 46. Yang keempat, Bank Dagang Negara atau BDN. Bank Dagang Negara berasal dari Eskomto Bank yang dinasionalisasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1960. Namun, peraturan pemerintah tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara.
Bank Dagang Negara ini merupakan satu-satunya bank pemerintah yang berbeda di luar Bank Negara Indonesia Unit. Yang keempat, Bank Bumidaya. Bank Bumidaya semula berasal dari Nederlands Indische Handelsbank, kemudian menjadi Nationale Handelsbank. Selanjutnya, bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit 4 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumidaya. Yang keenam, Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Yang ketujuh, Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat 1. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Yang kedelapan adalah Bank Tabungan Negara atau Bank BTN. Bank Tabungan Negara berasal dari The Postpark Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit 5 dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968. Dan yang terakhir adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumidaya, kemudian Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.